Gerakan 30 September. Tidak semua anggota Cakrabirawa terlibat G30S. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Dari 3.000 anggota resimen Cakrabirawa yang terlibat G30S, hanya 60-an orang atau sekitar 2%. Menjelang ulang tahun Presiden Soekarno ke-61, Resimen Cakrabirawa dibentuk pada 2 Juli 1962. Pembentukan Resimen Pengawal Presiden ini sebagai respon atas berbagai percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno. Suatu pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang ini diambil dari keempat angkatan. Tugas pasukan Cakrabirawa adalah melindungi Presiden. Mereka ini prajurit-prajurit para yang matang dan prajurit gerilya yang sempurna. Ucap Soekarno seperti dicatat Julius Poor dalam Benny, Tragedi Seorang Loyalis. Bagi Bung Karno, Cakrabirawa begitu sempurna karena tahu apa yang menjadi kebutuhannya selaku pemimpin besar revolusi. Nama Resimen Cakrabirawa ini lahir atas usul Hankam dan dari surat keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 Juni 1962 nomor 211 PLT-1962. Kata manggil Martowijoyo, salah seorang pengawal Soekarno dalam kesaksian tentang Bung Karno 1945 hingga 1967. Cakrabirawa diisi oleh pasukan dari setiap angkatan TNI. Menurut Kolonel Purnawirawan Hawi Siryono, mantan perwira Cakrabirawa yang berasal dari Korps Polisi Militer CPM, Batalion pertama resimen tersebut berasal dari Batalion Infanteri Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Ali Ebram. Sementara Batalion kedua dari Korps Komando Angkatan Laut KKU yang dipimpin Mayor Saminu. Dan Batalion ketiga adalah Pasukan Gerak Cepat PGT dari Angkatan Udara yang dipimpin Mayor Karseno. Meski salah satu pasukan elit, namun resimen para komando Angkatan Darat RPKAD tidak menjadi bagian Cakrabirawa. Angkatan Darat justru diwakili oleh Batalion 454 Benteng Rider Kodam Diponegoro. Pengawal Presiden Soekarno di tubuh Cakrabirawa juga berasal dari kepolisian dan CPM Angkatan Darat. Polisi terkenal dalam barisan pengawal presiden adalah Manggil Martowijoyo yang menjadi komandan detasemen kawal pribadi. Cakrabirawa dipimpin oleh Brigadir Jenderal Muhammad Sabur, sedangkan kepala staf dijabat oleh Kolonel Mauli Salan yang juga mantan kiper dan kapten tim nasional sepak bola Indonesia. Saya termasuk yang ikut dipanggil dari Makassar, diminta menyiapkan pembentukan resimen tersebut, sekaligus ditunjuk sebagai kepala stafnya. Kata Mauli Sailan dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa, terbit 2008. Kombi Sedul Arif. Pada 1965, Letnan Kolonel Untung bergabung dengan Cakrabirawa. Pemegang bintang sakti berkat kiprahnya dalam operasi Trikora dijadikan komandan Batalion Kawal Kehormatan 1. Sementara itu, perwira yang digantikannya dijadikan asisten 1 Intelijen Resimen Cakrabirawa. Batalion yang dipimpin Untung terbagi atas beberapa kompi, salah satunya Kompi C yang dipimpin Letnan 1 Dul Arif. Lelaki berdarah Madura itu adalah anak angkat Letnan Kolonel Ali Murtopo, wakil asisten 1 Intelijen Kostrat.
Anak buah Dul Arif dari Komisi kemudian banyak yang menjadi pemimpin penculikan dan eksekutor para jenderal serta perwira menengah dalam peristiwa G30S. Mereka adalah Sersan Mayor Bungkus dan pembantu Letnan II Jahurup asal Bondowoso. Keduanya adalah kawan lama Dul Arif. Selain mereka, ada juga Sersan II Raswat dari Brebes, Sersan Mayor Surono Hadiwiono dari Solo, Sersan Mayor Satar dari Malang, Sersan II Giyadi dari Solo, dan Kopral II Hargiono. Di luar itu, ada Sersan I SK Bahar dari Purbalingga yang bertugas berjaga di lubang buaya saat mereka menculik para korban. Menjelang 30 September 1965 malam, pasukan dari Komisi dikumpulkan di asrama Cakrabirawa. Dari sekitar 3.000 anggota Cakrabirawa yang berhasil dikumpulkan oleh Untung dan Dul Arif, hanya 60-an orang. Artinya, yang terlibat G30S dari resimen pengawal presiden ini hanya 2%. Saya dapat perintah dari komandan batalion untuk memberikan briefing. Misi kita adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, kata Dul Arif seperti diingat Bungkus dalam wawancaranya dengan Ben Anderson dalam The World of Sergeant Major Bungkus yang dimuat dalam Jurnal Indonesia Universitas Cornell nomor 74 Oktober 2004. Komisi Resimen Cakrabirawa pimpinan Dul Arif ditambah pasukan dari Batalion 454 dan Brigdiv 1 Jaya Sakti kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan. Dari Cakrabirawa ke Pas Pampres. Meski hanya sekitar 2% yang terlibat G30S, namun nama Cakrabirawa lewat film propaganda penumpasan pengkhianatan G30S PKI kadung melekat dalam benak masyarakat sebagai pasukan penculik dan pembunuh para jenderal Angkatan Darat. Pasukan ini kemudian dibubarkan. Tugas ini sudah selesai, kata Raden Pangabean pada akhir bulan Maret 1966, seperti diingat melalui Sailan. Bekas anggota Cakrabirawa yang tidak terlibat G30S dikembalikan ke kesatuannya masing-masing, sementara yang terlibat menjadi penghuni rumah tahanan militer. Mereka yang terlibat langsung dalam kematian para jenderal eksekutor dijatuhi hukuman mati setelah sebelumnya dipenjara selama puluhan tahun. Pada 28 Maret 1966, bertempat di markas besar Direktorat Polisi Militer Angkatan Darat (Pomat), diadakan serah terima tugas keamanan dan keselamatan Presiden Panglima Tertinggi ABRI dari Komandan Cakrabirawa Brigadir Jenderal Sabur kepada Direktur Pomat Brigadir Jenderal Sudirgo. Ketika Soeharto menjadi presiden, dibentuk pasukan pengawal presiden Paswalpres pada 1976 yang kemudian namanya berubah menjadi Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres pada 1988. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Takar Lambe Sundel.